Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Nur Azmi, NPM 19630095, kelas 6D reguler pagi PJM, mata kuliah manajemen perangkat lunak. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 5 dengan judul manajemen waktu proyek. Langsung saja ke slide 2 penjelasannya. Manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyesuaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Standish Group Chaos menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek-proyek IT molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa satu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini baru selesai 2, tahun mendatang. Lanjut slide 3. Manajemen waktu proyek. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurus aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling kegiatannya adalah penelitian jadwal proyek. Lanjut slide 4. Mendefinisikan aktivitas, activity definition, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Jadi selanjutnya slide 5, pengurutan aktivitas, activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Lanjut slide 6. Ini agak panjang, 3, mungkin saya akan ringkas. 3. Aturan dasar dalam penyesuaian urutan aktivitas. Ketergantungan mandatory dependencies. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Misalnya pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah diselesaikan. Ketergantungan lepas, discretionary dependencies. Ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek, sebagai contoh dalam rangka mendapatkan hasil desain yang lebih baik. Ketergantungan external dependencies, ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi dalam operasi dan program baru mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Estimasi durasi aktivitas. Proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui beberapa lama waktu aktual real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Slide 8, penyusunan jadwal. Proses manajemen waktu untuk proyek selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Yang pertama, ganti chart. Yang kedua, analisis PERT. Yang ketiga, analisis kritis. Gantt chart dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu dimulai dan waktu selesai dengan format kalender. Slide 10. Analisis PERT, Program Evaluation and Review Technique, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Jadi itu. Yang 11, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan atau penyimpanan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan.
Mungkin itu saja penjelasan saya di bab 5. Kalau ada salah kata mohon hilaf, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.